Bayangin ini. Di saat idol K-pop lagi sibuk latihan koreografi berjam-jam, tiba-tiba mereka malah ikut-ikutan tren dari seorang bocah. Bukan trainee, bukan dancer, tapi anak umur 7 tahun dari Indonesia. Namanya Zaki Abbas. Dan apa yang dia lakukan? Cuma satu hal sederhana, main bola. Tapi caranya bikin dunia nengok. Indonesia memang bukan pertama kali mencuri perhatian di industri hiburan Korea Selatan. Kita pernah punya nama-nama yang sukses menembus dunia K-pop. Tapi kali ini ceritanya beda. Zaki Abbas bukan penyanyi, bukan penari, bahkan belum masuk dunia trainee. Tapi justru dia jadi trendsetter. Lewat video-video pendek di TikTok, Zaki memperlihatkan skill mengolah bola yang jujur aja nggak masuk akal untuk anak seusianya. Gerakannya lincah, kontrol bolanya halus, dan yang paling bikin orang terpikat, ekspresinya santai tapi fokus, lucu tapi serius. Kombinasi ini bikin videonya cepat banget naik ke permukaan. Algoritma jalan, penonton berdatangan, dan dalam waktu singkat, boom, viral. Yang bikin cerita ini makin gila. Bukan cuma netizen yang nonton, para bintang K-pop ikut nimbrung. Nama besar seperti Sana dari Twice terlihat mengikuti tren yang dipopulerkan Zaki. Gerakan khasnya ditiru, gayanya diadaptasi. Dan dari situ, satu pertanyaan mulai ramai di mana-mana. Siapa sih Zaki Abbas ini? Fenomena ini menarik banget. Biasanya tren datang dari dunia hiburan Korea lalu menyebar ke seluruh dunia. Tapi kali ini arahnya kebalik. Dari Indonesia ke Korea, dari lapangan kecil ke panggung global. Dan semuanya dimulai dari sebuah bola. Tapi kalau kita pikir-pikir, skill seperti ini nggak mungkin muncul begitu saja. Di balik Zaki, ada sosok penting. Ayahnya, Abbas, bukan orang biasa. Abbas adalah nama besar di dunia freestyle football internasional. Seorang profesional yang pernah membawa nama Indonesia bersinar di ajang dunia. Salah satu pencapaian tertingginya, juara di Tavisa World Cup 2016. Artinya, darah yang mengalir di Zaki bukan sembarangan. Ini warisan skill, pengalaman, dan dedikasi. Sejak kecil, Zaki sudah akrab dengan bola, tapi bukan sekadar ditendang atau dimainkan asal-asalan. Dia diajarkan cara berkomunikasi dengan bola, cara mengontrol, merasakan, dan menguasai. Hasilnya, di usia 7 tahun, Zaki sudah punya ratusan ribu pengikut di media sosial. Dan setiap videonya selalu ditunggu. Dari layar HP, perjalanan Zaki mulai melebar. Dia dan sang ayah diundang ke berbagai acara televisi nasional. Penampilannya selalu berhasil mencuri perhatian. Bukan cuman karena skill, tapi juga karena karismanya. Dan yang lebih mengejutkan, Zaki bahkan pernah hadir dalam pertemuan official broadcaster FIFA World Cup. Bayangin, anak SD sudah ada di lingkungan sebesar itu. Ini bukan sekadar viral sesaat. Ini sinyal kalau Zaki punya masa depan besar. Popularitasnya juga mulai dilirik berbagai brand. Tawaran kerjasama berdatangan. Nama Zaki makin dikenal. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tetap dijaga. Sikap Abbas selalu menanamkan satu nilai penting ke anaknya. Tetap rendah hati. Dan itu bukan sekadar kata-kata. Ketika bencana banjir melanda Sumatera, Zaki dan ayahnya ikut bergerak. Mereka menggalang dana, mengajak followers mereka untuk peduli, tanpa perlu banyak sorotan berlebihan. Di sini kita bisa lihat Zaki bukan cuma berbakat, tapi juga sedang dibentuk jadi pribadi yang punya empati. Kisah Zaki Abbas adalah bukti nyata bahwa di era digital seperti sekarang, bakat bisa datang dari mana saja. Nggak harus dari panggung besar, nggak harus dari industri hiburan. Kadang
Cukup dari halaman rumah dan sebuah bola, seorang anak 7 tahun dari Indonesia bisa membuat bintang K-pop ikut tren yang dia buat. Itu bukan hal kecil. Itu adalah sinyal bahwa Indonesia punya potensi besar untuk jadi pusat inspirasi dunia. Sekarang pertanyaannya, ini baru permulaan. Akan kemana langkah Zaki selanjutnya? Tetap di dunia freestyle? Atau suatu hari kita akan lihat dia memakai jersey timnas Indonesia? Yang jelas, saat ini Zaki Abbas sudah membuktikan satu hal. Umur bukan batasan, asal punya skill, konsisten, dan berani tampil. Dunia pasti akan melihat, dan untuk sekarang, dunia sudah melihat. Indonesia lagi-lagi bikin bangga.